بربهم إلى صراط العزيز الحميد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات وسر السالم في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ifu abadan wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ais ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa ana ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillahirabbil alamin dengan kudrat iradat Allah, rahman rahimnya Allah, alhamdulillah kami semua senantiasa disertai dengan rahmat karunia-Nya yang sangat banyak. Nyatanya yaitu rahmat karunia sehat walafiat, sehat rohaninya sama sehat jasmaninya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kami bersama-sama bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini masjid. Alhamdulillah, semoga kita semua dicatat menjadi amal solehnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bahasa Arabnya kayak gitu. Kalau bahasa kitanya insyaallah kurang lebihnya ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Hendaklah kita semua manusia cari beramal, nyari yaitu bekal untuk hidup, yaitu maisha, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Jadi orang kerja mencari yaitu bekal hidup, nafkah, itu seakan-akan kita hidup akan lama. Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sebaliknya, wahai ingatlah hamba Allah manusia kepada akhirat, seakan-akan kita esok akan mati. Kalau untuk akhirat kita harus ingat seakan-akan esok akan mati. Karena apa? Karena kita semua manusia itu dirahasiakan ketentuan mati kita. Ajal kita seluruh makhluk Allah itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Makanya bersegeralah kita untuk yaitu beramal akhirat seakan-akan kita nggak bisa akan ketemu lagi nanti besok siang. Bisa jadi kita bisa bertemu, berkumpul. Bisa jadi nanti pagi-pagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa nggak tahu? Allah. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu kalian lagi menyeru kepada kita
semua sebagai umatnya, kalau ingin menjadi yaitu umat itu artinya pengikut. Muhammad itu adalah Rasul, yaitu yang membawa risalah untuk memberikan tahu, mengajari kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Itu menyeru kayak gitu. Hendaklah kita mencari dunia bekal ibadah. Jadi cari dunia itu tujuannya pertama, Bu, bekal ibadah. Kalau hanya di dunia tujuannya untuk koya-koya, kira-kira hukumnya apa tuh? Mubazir. Ya, nyari dunia itu seorang laki-laki yang kewajiban nafkah diniati yaitu untuk bekal ibadah. Jangan diniati mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak diniati ibadah. Alhamdulillah itu. Ya. Apapun kita yang dikerjakan dalam rangka itu mencari kasar, mencari yaitu untuk penghidupan kita, harus diniati untuk bekal ibadah. Kalau kita niatnya mencari harta itu untuk bekal ibadah, maka kita harus sadar di dalam mengerjakan segala sesuatu pekerjaan jangan tinggal ibadah. Kalau kita niatnya itu untuk bekal ibadah, dari duit kerja atau laki atau perempuan hati sampai meninggalkan ibadah. Alhamdulillah ini bohong namanya kayak gitu. Ibadah itu banyak. Ibadah itu bukan sholat aja, bukan baca Quran aja, bukan ngaji aja, ya. Tapi yang paling nomor satu ibadah perintah Allah kepada seluruh manusia itu yaitu ngaji, Bu. Sebelum terapkan hukum apapun ibadah manusia, yang paling pertama ibadah perintah Allah untuk manusia yaitu ngaji. Ngaji itu artinya nyari makanya dia orang ngaji itu niat habis dari rumah tuh, mau niat dari mulai minggu nanti besok untuk minggu depan diniatin. Niatnya dalam hati niat habis menghilangkan kebodohan, mencari pengerti. Jadi yang namanya ngaji itu mencari sesuatu pengertian yang belum kita ngerti. Seperti halnya kita orang nyari harta, nyari duit. Nyari duit orang kerja itu duit yang sudah ada dan yang belum ada, Bu. Yang belum ada. Begitu juga ngaji. Ngaji itu adalah mencari pengertian dari seseorang mubaligh atau itu dai, penceramah, apa yang lagi ngaji. Barangkali saya belum ada dari keterangan itu. Itu yang dicari. Ya. Kalau udah ada, tinggal menguatkan. Kalau yang belum ada, saya baru tahu, baru dengar. Nah itu yang harus ditempelkan, dilengkap, yang paling ditanyakan supaya apa itu. Contoh, kita biasakan ibadah biasa menjalankan sholat 5 waktu, dibiasakan. Rukun Islam itu kan biasa kita orang Islam mengerjakannya, yaitu rukun Islam ada 5. Rukun itu pokok. Setiap orang yang masuk Islam pasti wajib mengerjakannya. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 tuh. Ya, gitu. Nah, kemudian kita menjalankannya itu rukun Islam, amal ibadah yang sudah ditentukan sebagai yaitu umat Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini ilmunya orang ibadah sholat. Sholat itu, Bu, rukunnya sholat ada berapa? 13. Ya, niat takbiratul ihram, masa Fatihah, rukun, dan seterusnya. Itu 13. Di dalam sholat itu ada sahnya sholat, ada batalnya sholat. Ada rukunnya, ada syarat sahnya sholat, ada batalnya sholat, ada sunahnya sholat, ada makruhnya sholat. Ya. Yang paling kita harus dijaga di sholat itu adalah dari batal-batalnya sholat supaya kita sholatnya itu sah. Maka tiada lain wajib orang Islam yaitu hafal, tahu, ngerti dari
Ada berapa hukum syariat Islam, Bu? Ada 7. Ya. Hukum syariat Islam wajib diketahui oleh sedunia, khususnya orang yang berbalik, aku orang Islam. Itu wajib, sunnah, haram, makruh, benar, sah dan batal. Itu wajib apa? Wajib ngerti. Nanti kalau ini udah hafal, tahu apa arti wajib, apa arti haram, apa arti sunnah, apa arti makruh, apa arti benar, apa arti sah, apa arti batal. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah sholat contohnya, kira-kira sepanjang kita melaksanakan sholat dari mulai balik sampai sekarang tuh masuk kategori banyak sahnya atau banyak batalnya? Di hati kita sendiri ditanyakan. Ya. Saya ini melaksanakan sholat, saya ini melaksanakan zakat, saya ini melaksanakan puasa, saya ini melaksanakan haji, ya, puasa dan haji. Itu kira-kira sepanjang kita dari mulai balik kalau dilaksanakan itu banyak sahnya atau banyak batalnya? Harus tahu itu. Harus tahu. Kalau nggak tahu itu, rasain lapar, wah, harapannya pahala dan nggak mikir-mikir mana kira-kira yang diterima yang udah besar ibadah kita. Enak banget kayak gitu. Ya, makanya itu tadi yang namanya ngaji adalah mencari sesuatu pengertian yang belum mengerti di dalam sholat atau syahadat atau zakat atau puasa atau haji. Itu rukun Islam yang 5 pokok. Itu dari kita harus hafal dari syariat Islam. Yang wajib kita harus hafal, wajib, sunnah, haram, makruh, benar, sabat, batal. Kalau nggak tahu itu, masya Allah, harapan mah, masya Allah, yang ada keinginan mah surga, di surga. Tapi kelakuannya ahli surga bukan enggak. Ya, orangnya Islam, ya mabok biasa, pengennya surga. Kira-kira itu orang lagi mabok atau orang lagi eling kira-kira? Ya, menghayal orang mabok kan menghayal keinginan orang mabok atau orang sadar kayak gitu kira-kira? Coba dicerna oleh akal kita yang sehat. Ya, dicerna oleh akal kita yang sehat. Makanya dari dulu 2 kali pertemuan saya, yuk kita belajar sadar saja, menyadarkan jiwa kita, jiwa raga kita. Ya. Itu. Tadi wa'ali akhiratika karena kata mudah. Ayo enggal-enggal kita ibadah seakan-akan kita besok akan mati. Ya. Untuk akhirat itu jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah nanti-nanti ibadah, karena tidak tahu ya, kita menunggu yaitu mungkin sholatnya jatuh lah, yaitu kekuasaan pasti awalnya umur nggak bisa melaksanakan. Masya Allah. Oleh karena itu dalam satu hadis tadi diterangkan, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ais masih inna maitun, katakan Nabi, hendaklah hai manusia hamba Allah, kamu hidup sekuatnya hidup, keinginan kamu, ayo silakan kamu hidup sekuatnya. Apa yang mau kerjakan, konteksnya diri kamu sendiri, dirinya sendiri yang mengatur, ya, yang mau mengerjakan, yang mau dikerjakan, kata perintah jiwa raga kita sendiri. Karena masing-masing manusia sudah dibekali oleh Allah kolak bisa nabi aksalita. Sungguh aku Allah telah menciptakan kamu semua itu adalah orang yang sudah sempurna, dikasih akal, pikiran yang sehat. Itu modal dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah surat At-Tin. Sungguh aku telah menciptakan kalian semua manusia, yaitu dari penciptaanku yang sempurna, akalnya sehat. Akal sehat yang kayak gimana? Yang bisa membedakan mana salah mana
mana bagus, mana jelek. Itu akal sehat. Kalau orang ngakunya akal sehat tapi tidak bisa membedakan mana salah mana benar, mana bagus mana salah, mana jelek, maka namanya akalnya nggak benar. Disebutnya orang umum disebutnya kurang akal, ya kurang Masya Allah, ya kurang sehat. Maka pantas kalau kayak gitu kan kami bersabda yaitu kullu insan hayawanun natiq wa kullu hayawanun natiq ba'dul insan. Ini Masya Allah, Anda menegaskan kullu insanin hayawanun natiq, setiap manusia itu disebut yaitu hewan yang bisa bicara. Manusia itu disebut hewan yang bisa bicara yang sempurna, jelas, ya. Wa kullu hayawanun natiq ba'dul insan, dan setiap manusia yang bisa bicara itu sebagian kecil dari sifat manusia yang aslinya. Ya. Coba kita masing-masing coba disadari, kita sadarkan jiwa raga kita, akal pikiran kita tuh banyak perilaku hewannya atau manusianya. Coba jawab masing-masing. Bahasanya aja kita manusia itu bahasa manusia, kan bahasa hewan yang paling banyak. Ada. Kita banyak menyebut hewan kata anak atau orang lain atau suami atau sebagai istri. Ya, berarti dia golongan siapa tuh? Kalau itu menyebut anak itu hewan, berarti ibunya ibu apa tuh? Sadarkan, ayo sadarkan. Introspeksi, sadarkan jiwa raga kita, akal kita sehatkan. Maka pantas kullu insan hayawanun natiq wa kullu hayawanun natiq ba'dul insan. Subhanallah. Itu hadis yang Kanjeng Nabi memberi informasi kepada kita semua. Tiap-tiap manusia itu disebut hewan yang bisa bicara, dan setiap manusia yang bisa bicara itu sebagian kecil isinya, ucapannya, tingkahnya manusia asli yang berakhlak. Masya Allah. Untuk kita semua kira-kira, ya, sadarkan untuk kita ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita ini banyak perilaku hewannya atau perilaku manusia. PR untuk dirinya sendiri, jawabannya dari diri sendiri, gak boleh orang lain yang jawab. Ya, kalau istilah setan, wah ya udah hebat menjadi manusia. Kalau istilah setan, sebab setannya itu nggak terima untuk benar tuh. Ya, selalu itu menentang kebenaran. Perasaan itu hatinya halati waswisuki subirina itu membisu. Udah jadi manusia paling hebat. Bagi perempuan udah soleha beneran. Kata bisikan hati. Siapa berarti? Kalau jawab kayak gitu. Syekh alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan na'udzubillahi min dzalik. Setan itu sama, Masya Allah. Maka setan itu ada setan dohir, jiri. Setan itu ada jirinya setan, ada setan latih halus. Kita tahu nggak jirinya setan bu? Kenal untuk setan. Ruki orang iman dan kenal setan dan setan. Masya Allah. Ya orang iman dan kenal setan. Ya, apa yang dari awal dari diajari oleh Nabi Muhammad oleh Allah, yaitu mau baca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang 15 kali itu. Muhammad jangan dulu baca bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya ta'awudzu? Berlindung dari perbuatan setan. Apa maknanya? Setan itu bahasa Arab. Bahasa Sunda nama setan. Nah, coba
perbuatan salah. So, mata kita banyak bagusnya atau perbuatannya banyak jeleknya. Mata kita nih sehari-hari aku muslim, aku mukmin kepada Allah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ajarannya imam kita itu siapa? Imamnya orang mukmin itu apa? Al-Qur'an. Mata kita kira-kira banyak untuk melihat Tuhan atau banyak TV? Mata siapa tuh? Mata siapa tuh? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Melindungi apa? Minasyaitonir rajim, dari perbuatan salahku yang terkutuk. Syaitonir rajim itu maknanya perbuatan salahku. Jangan melindungi perbuatan salah orang lain, perbuatan salah sendiri aja yang dilindungi itu. Orang lain mau bisa dilindungi salahnya orang tuh. Salahnya diri sendiri, melihat orang lain banyak salahnya, padahal melihat diri sendiri lebih dari itu. Enak banget kayak gitu, biasa kayak gitu. Itu namanya belum bisa tahu, belum bisa berlindung. Nomor satu, sebelum Fatihah, sebelum baca Bismillah, tahu dulu pada Nabi disuruh oleh Allah tuh. Yang itu ada itu kan Nabi jangan Bismillahirrahmanirrahim, tahu dulu perlindungan untuk melindungi Fatihah yang 7 tuh. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan salahku yang terkutuk. Salah padanya di mana coba Bu? Jalan salah di mana tahu tuh? Aduh, masya Allah ya. Jalan benar tahu tuh? Masya Allah. Padahal ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa surat apa? Ayat berapa? Ihdinas siratal. Kita maknanya apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Minta terus Allah, minta tunjuki jalan yang lurus. Sudah dijawab oleh Allah, diberitahu nggak kita jalan yang lurusnya? Udah belum? Mana jawabannya kata Allah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jawaban Allah. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab, terusin ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurusku itu kepadamu, yaitu an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka semua. Ada jalan nikmat kita kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang telah Allah berikan kepada mereka. Jalan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita punya nikmat? Di mana ada nikmat? Nih, nikmatnya mendengar suara ini. Di mana jalan nikmatnya tuh? Enakan ini dan enakan jadi peman. Jawab di hati. Ngaku orang Islam itu seneng kayak gini, kita seneng jadi peman. Benar atau salah, dirinya sendiri yang jawab. Ya. Senang kayak jawaban telinga tuh atau senang kayak gini? Banyak dari orang atau banyak aja kayak gini? Ya. Disaring, dialang-alang ibu setan telinga tuh. Kalau untuk ngaji mah. Tapi yang menjadi peman, sedesa, sekampung, bahkan dari yang lagu-lagu, asal kenal, asal dengar aja. Karena apa? Ajakan allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Masya Allah, Bu. Ya. Jadi jalan yang lurus itu jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah takut Allah dan yang menciptakan jalan-jalan yang telah diberikan nikmat dari Allah. Nikmat dalam melihat, yaitu bubur, ya, bubur ayam, ya, kelihatan nikmat.
bagus, ya. Dari mana kelihatan enak tuh? Dari mana? Matang. Tuh, coba, Masya Allah. Jadi jalan nikmat ini Pak, disebut Fatihah dalam Al-Quran, disebut Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka, ya. Maka disebut itu ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus ini Bu. Yuk mau lurus kamu bengkok, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, kencing kita, kentut kita, ya. Itu jalan lurus. Makanya Islam itu mengatur seluruh jalan, diatur, diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau menghadap Allah, bercakap-cakap dengan Allah, yaitu wudhu, namanya toharo, sesuci. Berapa lagunya wudhu? Supaya bisa melindungi setan, wudhu banyak, wudhunya itu benar. Osak wudhu, Pak. Berapa bagiannya wudhu? Ada 6 anggota wudhu yang kudu dicuci itu. Ada yang dicuci, ada yang diusap. Anggota semua wudhu yang dicuci itu bahkan ditambah dengan sunah-sunahnya, itu ada doa khusus setiap, yaitu yang dicuci. Supaya setan jangan masuk. Tohara itu menghilangkan, mensucikan jalan-jalan nikmat supaya dibawa menuju yaitu jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelihara jalan ini jangan sampai terjatuh kepada ghairil maghdubi alaihim, yaitu jalan-jalan yang dimurkai Allah. Lamun ini jalan tidak digunakan untuk sesuci kepada Allah dan tidak dipakai untuk beramal soleh, jatuhnya yaitu ghairil maghdubi alaihim. Jalan ini semua itu jalan yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, yang harusnya jangan menjadi jalan sesat, tapi nyatanya dibuat sesat. Na'udzubillahi min. Isi Fatihah tak paling utama, 7 tahu artinya kayak gitu. 7 ayat dalam Fatihah yang menjadi rukun dalam bacaan sholat. Fatihah itu wajib benar bacanya, wajib tahu artinya, supaya yang dituju ibadah itu yaitu sesuai dengan yang dituju oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya ibadah. Ayat 5. Ya aku beribadah hanya kepadamu ya Allah. Apa artinya ibadahmu? Apa? Ibadah artinya ngabdi. Apa artinya ngabdi, Bu? Ngabdi itu kayak apa? Artinya ngabdi itu orang yang ngabdi itu harus ada bayaran itu. Bu, orang ibadah itu harus dibayar atau harus ada bayarannya atau minta pahala? Hebat. Orang ibadah itu jangan mikir-mikir pahala. Namanya gak ibadah. Kalau ibadah dengan pahala, namanya pegawai negeri yang kudu dibayar. Ya, kalau nggak dibayar, demo baru sebulan 2 bulan. Ya, ibadah yang lain seperti itu. Ibadah pengabdian yang ikhlas sesuai dengan perintah Allah. Didoai kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun itu kerjaan ibadah kita harus kayak gitu. Jangan mikir-mikir pahala, jangan mikir-mikir bayaran. Yang penting kita mengerjakan pekerjaan sesuai dengan rukun, sesuai dengan sahnya. Jauh dari batal-batalnya pekerjaan. Itu namanya ibadah. Atas dulu Pak, kayak gitu yang namanya ibadah. Ngabdi, ya, ngabdi itu bahasa ibadah itu ngabdi. Artinya ngabdi itu tanpa diniatin pengen bayaran. Gak usah mikir-mikir bayaran, tong mikir pahala. Pikirkan aja pekerjaan itu kira-kira sah atau batal. Ya, lebih bagus kita amalnya. Maka kita aminu wa amilu sholihan. Kalau udah aminu wa amilu sholihan, falahum ajruhum
inda rabbihim alahum ajruhum wal mamnun. Masya Allah. Ya, otomatis pahala, otomatis asal aminu wa amilus sholihat. Ya, iman mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan syarat rukun dan menjaga batal-batalnya pekerjaan. Nah, itu. Ya. Kembali kepada ayat yang pertama, ismasi kapainaka mayyitun. Hendaklah kita semua hidup sekemauan kita semua, karena mau bagus silakan bagus, mau jelek silakan jelek. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu yaitu ada yang manusia yang mukmin, ada manusia yang kafir. So, pemberian Allah kita tuh mukmin kalau merasa iman, diberi syukur alhamdulillah kita ditakdirkan orang yang iman kepada Allah, kerjakan iman kita dengan amal soleh. Ya, itu berbeda orang yang tidak yaitu dikatakan ayat di pemberiannya kafir, yaitu non dari Islam. Alhamdulillah kalau mengerjakan punya Islam tapi kamu amal soleh dalam rukun Islam sudah kerjakan aja. Ya, itu kata hadis Nabi tadi. Karena apa? Pak Inna kamai itu karena kamu semua makhluk manusia itu bakal mati, gak bakal lama di dunia. Yo hidup sepuasanmu, karena kamu tinggal menunggu takdir amanah, yaitu ketentuan ajal hidupnya saja. Berapa tahun kira-kira di dunia ditakdirkan umurnya? Seluruh manusia sudah ditakdirkan masing-masing. Ada yang 100, ada yang 1000 dari Nabi Nuh. Nabi Nuh paling banyak 1000 tahun. Ya, untuk umatnya kita jarang. Ya, boro-boro ribuan. Zaman sekarang ratusan jarang. Ya, zaman sekarang subhanallah 40-50 tahun mereka kelihatan sudah masya Allah doyok. Ibu atau ibu atau bapak-bapak doyok. Ya masya Allah mentoyot gerakannya, ya lember dari kencengnya, dari awas awasnya, dari jerat telinganya jadi murani, dari jalan tegak masya Allah, epot sekarang ya, masya Allah dikurangi semakin yaitu hitungan nambah semakin mengurangi jangka ketentuan umur yang sudah ditentu. Masya Allah, kalau kita sadar kita itu umur sudah ditakdir dikurangi terus dan terus setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pulang minggu tahu dikurangi jatah umpamanya saya umpamanya saya 150 baru 60 sekarang uang 27 Pak ya. Kayak gini kan 60 tahun ibu kayak gini 72 tahun kayak gini, Masya Allah. Lama 150 jadi nggak berapa. Masya Allah ya. Dikurangin udah terus ibu sama. Kamu cari yang 70 tahun, udah 50 tahun tinggal berapa? Ya. Kamu udah 70 tahun, jatahnya 70 tahun lebih sehari, tinggal berapa? Dikurangin udah luar biasa. Mau memikirkan itu kita tuh subhanallah. Mau mikir umur tuh kapan bakal kita nggak ada tujuan. Apa yang dipikirin? Banyak enak nih. Hidup yang enak, pengennya subhanallah pikirannya. Ya, pengennya marah-marah ke suami, nggak bisa membahagiakan, nggak bisa yaitu menyenangkan. Batur mah ininya pikirannya kayak itu yang paling banyak. Ya, Masya Allah. Mulanya suami untuk memudahkan, memuliakan kita sebagai istri. Itu maksudnya kayak gitu. Enggak sadar. Masya Allah bersyukur tuh. Jarang. Kayak gitu. Karena itu hawanya, karena itu tidak bisa tahu. Inilah gunanya tahu supaya jangan mungkin kayak gitu. Harus bersyukur aja kepada Allah. Yang kedua, wa akhbik masih tabaina kamu balik. Silakan kamu hidup itu cintai apa yang kau cintai.
mencintai itu apa? Kita semua kira-kira. Bapak Apa yang paling dicintai? Mencintai diri sendiri atau mencintai di luar diri sendiri, Bu? Banyaknya kita, cinta kita itu mencintai di luar diri kita atau lebih mencintai diri sendiri, coba? Benar? Kalau benar mencintai diri sendiri, ayo berpikir positif. Ya. Gunanya kita dihidupkan oleh Allah tuh, ditakdirkan kita jadi orang Islam tuh, orang beriman untuk apa? Ayo syukuri, kerjain. Aminu wa amilu sholihat, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis, supaya jangan jadi wal kasri innal insana lafi khusr. Supaya kita jangan jadi orang yaitu rugi ya, pada suatu hari ya. Orang yang tidak itu innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Ini wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis itu ngaji. Karena ini ketentuan ayat yang ketiga ini terang dari ayat 3 untuk menguatkan yaitu menjauhkan yaitu wal kasri innal insana lafi khusr, supaya jangan rugi, yaitu ketentuan ayat 3 iman amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Ini ngecas namanya. Iman dan amal soleh kita tanpa ada pengajian bubar, hilang, ya, korean, rasa pambagusnya, amal kita juga pambagusnya. Kalau nggak dengar, satu tawasaw bil haq wa tawasaw bis. Coba, menurut kita masing-masing, adakah amal ibadah kita yang paling bagus? Amal apa kira-kira coba? Sudahkah punya amal yang diterima oleh Allah? Keyakinan? Coba pikirkan di hati kita. Amal apa kira-kira yang kita bisa diterima oleh Allah? Itu apa diantaranya? Selama kita hidup itu beramal soleh itu, kira-kira amal apa yang menjadi pokok caburan kita? Saya alhamdulillah udah punya amal bagus. Apa kira-kira? Subhanallah, masya Allah. Sholat yang kayak apa? Syahadat, syahadat syahadat mabrur, masya Allah. Apa syahadat syahadat itu? Syahadat itu mudah itu, Bu. Syahadat itu udah bisa kan belum? Kita bersyahadat udah belum? Udah kan belum? Bersyahadat. Coba bayangkan, rukun Islam yang pertama tuh. Coba jawab. Kita udah bersyahadat belum? Menjalankan rukun Islam. Ayo coba jawabannya hati dan pikiran. Sekarang pertanyaannya beda. Kita udah membuat sebuah kalimat syahadat belum? Sudah. Baca. Beda loh pertanyaannya. Kita udah menjalankan rukun Islam dengan ucapan 2 kalimat syahadat belum? Sudah. Alhamdulillah. Baru mengatakan ucapan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, masya Allah. Tapi di sana hadisnya itu yang jelas tuh, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harrama alaihi labun nar. Katakan Nabi, siapa yang sudah bersaksi kepada Allah, yaitu syahadat tauhid ke Allah dan syahadat Rasul ke Nabi, ya, harrama alaihi labun nar, maka mereka yang sudah bersyahadat kepada syahadat tauhid dan syahadat Rasul, haram baginya orang bersyahadat itu neraka. Itu bagi orang yang bersaksi atau bagi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Masya Allah. Beda kan ucap kalimat syahadat dan saksi. Subhanallah.
dua kalimat syahadat tidak sedang diucapkan. Kalau ditanya apa artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kecuali Allah. Sudah bersaksi dengan Tuhan yang disembah kamu? Ada. Dengan artinya. Maka setiap kata harus tahu arti itu. Setiap arti harus dimursidkan kepada guru yang sudah mursid. Benarkah kita bersaksi dengan Allah itu? Ya, ada yang mengukur. Allah itu, Allah Akbar itu. Kalau belum ada mursid, tidak bisa. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab, dinyatakan, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Nabi, telah aku utus di dunia syahidan, kamu untuk bisa menjadi saksi orang-orang umat Muhammad yang telah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya. Basyiran wa nadhira, kamu Rasul untuk memberi peringatan, kabar gembira dan memberi peringatan, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kabar gembira dan kabar peringatan. Nakut-nakutin nadhira. Supaya apa? Liquminu billahi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Supaya menguatkan iman mereka, supaya orang-orang yang mau iman kepada Rasul itu, kepada Allah itu, supaya kuat benar-benar iman, kokoh imannya, nyata imannya, iman yang kuat. Arti iman apa Bu? Iman artinya apa? Percaya itu yang dipercaya nyata atau enggak nyata? Enggak nyata? Berarti benar nggak iman? Orang percaya kepada yang dipercayai tapi enggak nyata yang dipercayainya. Benar nggak imannya? Coba sadar enggak? Ya, Masya Allah. Jadi iman itu maknanya percaya itu terang, percaya itu nyata. Percaya kepada sesuatu yang tadinya nggak tahu, setelah tahu jadinya baru percaya. Kalau percaya kepada sesuatu yang tidak ada, kemudian tidak nyata, ya tahu. Imannya itu berarti iman yang percaya kepada yang tidak ada. Ya. Buat apa kita mempercayai kepada sesuatu yang nggak ada? Pengennya kita tuh suami bekerja rumah uang banyak tuh yang nyata kayak hanya omongannya aja. Jadi saya punya uang 10 juta omongannya. Nyatanya mana? Nggak ada. Nah kayak gitu. Mau kayak gitu iman tuh? Tuh kasih meninggal. Adina aku cuman baru sedikit nata sejuta malah mendapat bermanfaat. Nomor dan daripada 10 juta yang omongannya aja. Masuk mau diterima yang 1 juta atau yang 10 juta yang ada? 10 juta kalau yang nyata. Iman yang nyata dibawa langsung dikasih. Kayak gitu. Ya. Itu yang kedua. Wa ahbib ma sita fa innaka mufariqu. Hendaklah kau cintai di dunia apa yang kau cintai. Kira-kira kita itu apa yang paling kau dicintai di dunia? Di dunia kita itu wajib mencintai sesuatu. Apa kira-kira sesuatu yang paling dicintai oleh kita? Oh, Pak. Siapa yang paling dicintai? Coba. Ayo, siapa yang harus dicintai dalam akal pikiran kita, dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, dalam pekerjaan kita, dalam hati kita? Siapa yang harus dicintai? Ayo, coba. Ya, keterangannya harus Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya baru mencintai diri sendiri, baru mencintai orang lain. Pertanyaannya sejauh mana kalau kita sudah bisa yang
dunia tuh, uang jadi apa? Makanan jadi apa nih Bu? Minuman jadi apa tuh Bu? Yang dicintai itu suaminya jadi apa bakalnya? Ban, kotor. Makanya kata-kata itu panglung yang mencintai dunia yang benar manusia hidup adalah mencintai yang menciptakan dunia. Benar Pak? Manusia yang sebenar-benarnya manusia sesuai dengan ajaran Allah di dunia, manusia yang bisa mencintai kepada Sang Maha Pencipta. Dalilnya surat Al-Imran 3 yaitu ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakannya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian sedang mengatakan bahwa aku cinta kepada Allah, ya, fattabi'uni, dasar kamu semua harus ikut padaku, Kanjeng Nabi. Dulu umatnya Kanjeng Nabi. Sekarang yang mengatakan saya nih, Al-Quran itu dikatakan oleh saya, ya. Berarti fattabi'uni itu untuk siapa? Cintanya kepada siapa? Dulu Rasul Muhammad pada zaman Muhammad. Sekarang Muhammad yang mana? Siapa Bu? Pak? Warasatun. Siapa warasatul anbiya? Pewaris. Siapa para nabi? Ulang. Termasuk sampai kecil paling rendahnya yaitu para ustaz. Warasatul anbiya. Makanya para ustaz, para kiai itu otomatis setiap berbicara otomatis dari Quran dan Al-Hadis, karena sebagai ganti yang para Rasul, ya, mandat yang harus dibeban oleh para kiai, para ustaz. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Jika ini pengkajian ini benar-benar diresepi dan dikaji dan mendapat hidayah hatinya, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, Allah akan mencintai kita semua dan mendapat ampunan dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yuk, jadi yang kedua itu silakan kita hidup mencintai. Di dunia itu harus kita cinta, punya cinta yang harus diutamakan yaitu cinta kepada Allah dan Rasul, supaya kita benar-benar bisa menjalankan yaitu imam kita, cara ibadah kita, agama kita untuk menjalankan ibadah sore yaitu lewat Al-Quran dan Hadis yang diajarkan oleh para ustaz, para kiai ya. Ya, orang ibadah biasa karpe dewe, ya, enggak semaunya sendiri, ya, harus ada rujukannya Quran dan Al-Hadis. Gitu. Yang ketiga terakhir, wa'mal masih ta'fakinna kamu lagi, katakan Nabi. Silakan kalian semua manusia hidup itu untuk bekerja mengamalkan apa saja yang kamu senangi, yang kamu rasa enak amal itu. Bekerja apa aja, tergantung semuanya, ya. Karena apa? Karena semua apa yang telah diamalkan oleh kita masing-masing itu pamulati akan
malaikat rohimati. Makanya di waktu kita berwudu mencuci tangan itu Allahumma aqsini kita biyamini wa hasibni bisa bayasin. Ya Allah, berikanlah katakan amal ibadahku dan bisa aku dengan sabanya yang cepat dan benar. Kalau kirinya Allahumma lakukan itu tapi bisimali walam diwarido. Ya Allah, jangan kau berikan kita catatan amal ibadahku diterima dengan tangan itu dan membelakanginya. Kalau kita menerima rapotnya anak-anak ibunya ibu dikasih oleh ibunya tangan kiri, oleh gurunya gurunya, itu tandanya baru kita jelek. Masih rapot ke tangan kiri coba, ya tandanya jelek. Alhamdulillah ini. Nah di sini jadi seluruh amal perbuatan manusia tinggal kata-kata jelek silakan semauan. Nanti juga bakal ditemukan hasil ibadah di dunia itu. Kita percaya enggak di dalam Al-Quran? Pamayyat manisqala dzarratin khairan pamayyat manisqala dzarratin syarran. Kalau iman kepada Allah Al-Quran, amal perbuatan sekecil apapun yang baik itu akan diperlihatkan, dan amal perbuatan sekecil apapun dalam ya sekecil apapun yang jelek akan diperlihatkan. Kira-kira sanggup enggak itu? Kita tuh kira-kira labaran kita untuk menghadapi kita mau mati tuh Bu, apa persiapan amal kita? Sudah banyak amal yang bagus, atau yang jeleknya kira-kira Bu? Yang jeleknya. Masya Allah, nangis Bu. Pikirkan apa persiapan kita untuk mati tuh? Amal apa yang kira-kira akan dibawa? Yang dianggap kita benar itu bagus tuh. Masya Allah, ngeri. Ya. Ini perlunya ngaji. Ya. Perlunya ngaji, wajibnya ngaji. Sebab amal ibadah tanpa ngerti, kayak kemarin udah diterangkan batalnya Islamnya ada 4. Siapa itu? Mengamalkan rukun Islam tidak dengan ilmu, menjalankan rukun Islam tidak dengan ilmunya, harapannya surga, mimpi atau mencoba. Ya. Coba, lamun, ya, atau orang lagi nggak sadar, khayalannya surga, pengennya benar, pengennya bisa banyak itu, ya, tapi mengamalkan amal ibadah dengan ilmunya. Masya Allah. Subhanallah, ya. 2 yaitu ngerti rukun Islam, ngerti sholat itu wajib, ngerti saya itu mengakui orang Islam, tapi nggak diamalkan akhlak Islam. Ya. Ngakunya anak Islam, ngakunya Ustaz, tapi bibirnya mulutnya banyak hewannya. Itu anak Nabi kayak gitu. Itu diajari Nabi. Yuk, dari mulai sekarang Bu, tolong sadarkan hewan jangan ada di mulut. Tolong. Entong dia ada di mulut hewan. Ada ngaku orang Islam mah. Gak ada ajaran Nabi nyebut anak monyet. Gak ada. Masya Allah. Orang Islam kayak gitu. Anak nyebut monyet, anjing, ibu sapa, bapak sapa ya, kayak gitu tuh. Orang Islam kayak gitu aja, sapa coba pikirkan. Ikutin sapa kayak gitu. Ada orang ajar kayak gitu. Ada dari zaman dulu Rasul ajar kayak gitu. Ada siapa? Abu Jahal. Berarti kita keturunan siapa? Alhamdulillah ini. Masya Allah, macam kami yang diikutin Abu Jahal akan diikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Muhammad yang diikutin jangan Abu Jahalnya. La ilaha illallah Abu Jahal kalau umumnya ada di bibir. Coba Tolong. Dari mulai sekarang ini
Mata kita sadar, telinga kita sadar, akal kita sadar, mulut kita sadar, tangan kita sadar, kaki kita sadar. Kemana harus mereka? Kalau tidak ada tujuan, masih diem. Ingat, Masalah daripada tujuan. Kalau kita tujuannya mau nggak ibadah, masih bagus diem. Bawa gue bener satu. Ya, kalau tujuannya ibadah, jangan kan dari rumah ke sini. Ya, kecil kan? Harus Ayat menjalani. buka-buka. Orang lain kita, keislamannya nanti. Dan pengurangan. Masya Allah, itu yang harus Dia dipahami. bilang sekit ya. Jadi yang ketiga adalah Uangnya. Wat malmasika fa innaka mulaqihi. Berhati-hatilah segala amal perbuatan kita, matanya, hidungnya, mulutnya, lidahnya, tangannya, kakinya, seluruhnya hatinya akan diminta pertanggungjawaban jawab dari Allah. Semua perbuatan bagus dan jeleknya terhak jelas ya. Ini yang paling Masya Allah. Oleh karena itu yuk bareng-bareng kita insya Allah dari mulai sekarang menyadarkan jiwa kita dari masing-masing. Disebut yaitu bahasanya muslim itu apa artinya? Orang Islam wajib muslim, orang iman wajib mukmin. Ampere. Iman artinya percaya siapa yang berimannya. Islam artinya selamat. Orang yang selamat itu harus muslim, menjalankan berpasrah jiwa dan taat dalam akhirat. Itu namanya muslim. Kalau orang Islam belum muslim, orang Islam wajib muslim. Artinya muslim yaitu tunduk patuh untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjalankan. Namanya muslim dijalani. Yang dilarang dijauhi. Namanya muslimun, menyerah kepada Allah untuk menjalankan segala perintahnya Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangannya. Namanya muslimun. Muslimat, muslim, laki-laki yang tunduk patuh dan perempuan yang tunduk patuh. Ayat Mengingat. Yuk kita belajar dari orang yang menjadi muslim dan amin ya rabbal. Itu aja yang saya sampaikan mudah-mudahan dari dua hadis saja, yaitu hadis ikmal dunia ka'annaka ta'ala badan wa amal li akhirah dan dengan isma sita fa innaka mayyitun wa akmal sita fa innaka mufariqu wa amal sita fa innaka mulaqihi. Mudah-mudahan hadis ini hanya tiga perkara untuk kita semua bisa, yaitu mengevaluasi untuk mengaji diri kita untuk menyadar dari masing-masing. Ayo kita bisa jadi orang sadar. Paling untuk punya orang sadar. Orang sadar tuh, orang sadar benar, orang sadar. Ya, kelihatan benarnya orang sadar. Kalau orang nggak sadar, kelihatan benar. Ya, kelihatan benarnya orang nggak sadar kan. Ya, nggak ada kelihatan nyata benarnya. Yang paling benar itu orang yang sadar. Ya, gampang ngaji. Orang Islam ngaji ada sadar diri, betul. Betul pintar, sadar diri. Itu aja. Nah, ya dari kajian malam ini insya Allah mudah-mudahan manfaatnya. Ada dari Allah yang benar akan dari Allah, yang salah akan dari kebodohan. Dan akhirnya dari Allah terkait mudah-mudahan memberikan maaf. Itu kembali kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan warzuqni fahman bi
Furqana ya khaliqu Hasin Kharqana wa Hasin Furqana ya khaliqu Hasin Kharqana wa Hasin Furqana walhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa assalamu alaikum billahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.